Oke guys ya, balik lagi bersama gua di channel Kevin. Jadi di video kali ini gue bakalan bermain game yang pastinya keren banget, yaitu game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Revolution di Android. Oke, di sini untuk settingan dan cara pemasangan save datanya, di sini gue langsung klik aja titik 4 di bawah ini, lalu ke arah PC game setting. Di sini ke arah kontainer desktop. Di sini kalau kalian itu pertama kali menggunakan emulator Game Hub, kalian pergi aja ke arah enter virtual desktop ya. Nanti di situ kalian harus mendownload untuk settingan yang direkomendasikan oleh Game Hub-nya. Jika tampilannya sudah seperti desktop seperti ini, untuk controllernya di sini masih bawaan ya dari Game Hub-nya. Di sini gua klik kembali lagi aja ke arah switch virtual button layout. Di sini tinggal searching aja nih. Gua searching aja ya, namanya itu Naruto. Nanti di sini banyak sekali untuk tombol customnya ya. Nah, bisa kalian pilih aja guys. Di sini gua pilihnya Naruto yang sebentar guys, yang mana ya controllernya? Yang ini nih guys, yang Naruto Elo ini ya. Di sini gue langsung klik aja apply ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya guys ya, di sini sudah seperti mobile. Dan di sini gue langsung kembali lagi aja ke arah mode performance ini, di sini ke arah frame generationnya. Di sini untuk enable frame-nya gue aktifkan ya, biar FPS-nya itu meningkat guys. Dan kalau sudah ke arah pengaturan settingnya, di sini ke arah full screen gamenya gue aktifkan ya, agar full screen. Dan di sini gue langsung exit aja. Oke, selanjutnya di sini gue bakalan setting dulu untuk Naruto-nya ya. Di sini untuk settingannya gue langsung aja ke arah grafiknya, ke arah game resolusinya. Di sini untuk resolusinya disesuaikan aja dengan handphone kalian masing-masing ya. Di sini kalian bisa pilih ke arah 1280x720 atau enggak yang 960x544 yang speknya menengah ini grafiknya. Dan yang paling low adalah 800x600 ya untuk grafiknya. Atau enggak kalian bisa bikin sendiri ini untuk grafiknya, resolusinya ya. Kalau sudah, gua scroll lagi aja ke bawah ke arah GPU drivernya. Di sini khusus untuk Snapdragon ya guys ya. Di sini kalau GPU drivernya itu cocok sama handphone kalian, grafiknya itu nggak bakalan ngebug ya, seperti layarnya itu hitam, powerless, atau enggak Naruto-nya itu berubah jadi biru ya. Kadang soalnya banyak yang bilang Naruto-nya kok berubah jadi warna biru, itu mungkin GPU drivernya yang tidak cocok ya guys ya. Di sini gue pilih aja yang versi terbaru. Lanjut ke arah Despika versionnya, di sini gue pilih ke arah min 2.3.1 yang ini. Atau enggak kalian bisa pilih ke arah Despika yang min 1.10.3 ya. Lanjut ke arah PKD 3D versionnya, di sini gue pilih ke arah min 2.12. Kalau sudah, ke arah compatibility-nya. Untuk compatibility layernya di sini gue pilih ke arah Proton 11 ya, yang versi terbaru. Tapi kalau loadingnya lama, kalian pilih aja ke arah Proton 10 ya. Untuk translation parameternya gue pilih ke arah extreme, tergantung dari permainannya sih guys. Oke, kalau sudah, di sini lanjut scroll lagi aja ke bawahnya. Untuk CPU translatornya di sini gue pilih yang versi terbaru ya, paling atas. Selanjutnya untuk save datanya di sini ke arah backup atau restored ya. Di sini kalian klik aja ke arah restore from local backup ya. Di sini gue cari dulu untuk save datanya. Nah, ini dia, gue klik aja. Dan sudah ya, di sini gue langsung main aja guys, karena sudah semuanya nih untuk save datanya ya. Oke, ini dia guys untuk Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Evolution-nya ya. Dan di sini gue langsung klik tombol A aja ya. Untuk tombol A-nya itu ada di sepatu ya. Kalau tombol kembali itu ada di tombol yang ada basic attack tuh, yang pukulan ya guys ya. Di sini apa ini? Oke, ada DLC sama save datanya di sini ya. Kalian bisa skip aja sih di sini. Oke, di sini untuk game modenya ya ada story, adventure, ada Boruto Thales. Di sini gue ke arah pre battle-nya aja langsung ya.
Dan di sini gue bakalan bermain ke arah versus battle aja. Untuk pengaturan ininya, untuk rondenya sebentar. Ini kebanyakan nih 3 ronde, pilih 1 ronde aja. Dan di sini gue langsung gas aja ya. Nah, untuk Proton 11 ini untuk loadingnya di sini bagian sini lumayan lama ya. Kalau kalian pakai Proton 10 itu langsung satset ke arah pemilihan karakternya. Cuman Proton 11 ini lama di sininya aja sih loadingnya ya. Oke, ini dia untuk karakter-karakternya ya. Di sini untuk kostumnya sebentar. Untuk pengubah tombol kostum itu klik tombol apa? Tombol ini ya. Di sini untuk kostumnya seperti ini ya guys ya. Di sini mungkin gua nggak bakalan nunjukin satu persatu ya untuk kostumnya, takutnya durasinya lama ya guys. Ke arah Sakura dan Naruto aja nih untuk kostumnya. Wah, di sini untuk Naruto ada banyak sekali kostumnya ya, ada 20 anjir. Oke, di sini gua ke bawahnya lagi, nggak usah gua tunjukin ya guys ya kostumnya satu persatu, nanti durasinya lama. Oke, di sini mungkin gue bakalan menggunakan Lars Alexander Rosson ya. Di sini untuk kostum yang kedua di sini seperti ini, seperti yang ada di karakter Tekken 8 ya kalau nggak salah, atau Tekken yang sebelumnya juga ada. Di sini gue pakai karakter itu aja ya. Dan untuk partnernya di sini, untuk Lars ini di Tekken itu villain atau pahlawan ya guys ya. Ya udahlah, gue timnya sama villain aja. Dan untuk lawannya di sini gue pakai karakter siapa ya lawannya ya guys ya. Oh ya, di sini juga ada DLC yang Boruto, ada mode karmanya ya, dan juga Goromo di sini ada kostumnya juga guys. Ada ada Naruto yang pakai Baryon mode. Di sebelah sininya oke, mungkin gue bakalan pakai Hagoromo aja ya untuk ininya. Aduh, kontrolernya susah banget guys, sebentar. Nah, ini dia kostumnya, gue ganti dulu. Di sini untuk tempatnya gue ngasal aja ya. Dan di sini gue ingin fokus saja ke gameplaynya, kalian tinggal enjoy aja guys ya sama gameplay dari gue.